Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 12 November. Bersama seluruh gereja, pada hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang tercurah untuk kami sampai saat ini. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Semoga sabdamu yang akan kami renungkan menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuhnya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sangat menarik sabda Tuhan hari ini. Seringkali Yesus memberikan perumpamaan kepada para muridnya atau kepada para pendengarnya dengan maksud yang tersembunyi, sehingga para murid datang dan bertanya kepada Yesus apa arti perumpamaan itu. Tetapi sabda Tuhan hari ini dengan terang Yesus mau mengatakan kepada para muridnya maksud perumpamaan itu. Ia mengatakan bahwa para murid harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Untuk itu ia memberikan perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak mengenal Allah, tidak takut pada Allah, dan tidak menghormati siapapun. Dibayangkan atau digambarkan bagaimana hakim itu berlaku dalam kehidupan masyarakat itu. Hakim yang memang tidak peduli kepada siapapun dan tidak menaruh kepentingan apapun. Dan seorang janda datang kepada hakim itu. Janda itu datang terus-menerus. Hakim yang tidak takut pada Allah dan tidak menghormati kepada siapapun, karena janda itu datang kepadanya, akhirnya juga terusik dan akhirnya mau membela perkara janda itu. Yesus mengatakan, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim itu. Ia membenarkan tindakan janda itu karena janda itu selalu datang dengan tidak jemu-jemu memohon kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus sekali lagi mengajak kita untuk tidak jemu-jemu berdoa untuk datang kepada Tuhan. Doa adalah bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Kita datang untuk mendengarkan, merenungkan sabdanya, mendengarkan firman-Nya, perintah-perintahnya, dan sekaligus memohon kepadanya. Itu adalah doa, berkomunikasi kepada Tuhan. Namun seringkali salah satu tantangan terbesar dalam doa adalah kebosanan. Oleh sebab itu Yesus mengajak para muridnya termasuk kita saat ini untuk tidak jemu-jemu, menghindari kebosanan itu untuk tidak jemu-jemu. Apalagi dalam tradisi kita banyak sekali doa yang selalu terulang. Misalnya saja doa Rosario, doa Salam Maria terulang sebanyak 53 kali, Bapa kami terulang sebanyak 5 kali. Nah, kalau doa yang terulang seringkali membuat kita bosan dan seringkali membuat kita tidak mau melanjutkannya.
Tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita tetap setia. Yesus mengatakan, janganlah jemu-jemu untuk terus berdoa. Banyak devosi yang lain juga doa yang terus berulang. Doa yang sudah kita hafal, sehingga seringkali kita merasa, toh kita sudah tahu semuanya, toh juga sudah di luar kepala. Sekali lagi, kebosanan seringkali datang menghampiri kita. Tetapi Yesus mengajak kita untuk tidak jemu-jemu. Termasuk dalam bentuk peribadatan kita, liturgi, misalnya Ekaristi, urutannya sudah sangat jelas. Tetapi kesetiaan kita dan tindakan kita untuk tidak jemu-jemu, selalu berdoa, mengikuti liturgi yang sama setiap minggunya, adalah tindakan yang dianjurkan oleh Yesus. Dan demikian saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengajak kita untuk tidak jemu-jemu, supaya kita juga dalam tindakan kita itu didapati oleh Tuhan sebagai keadaan anak manusia datang dalam menjumpai kita dalam keadaan memiliki iman. Semoga Tuhan Yesus membantu kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena sabdamu hari ini menguatkan kami untuk selalu datang kepadamu, tidak jemu-jemu. Bantulah kami ya Tuhan, semoga relasi kami denganmu dalam bentuk doa senantiasa kami pererat. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Antonius Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.